Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya di rumah aja? Pasti bosan ya, atau lagi mau ngapain? Daripada gabut, mending kita baca buku. Nah, pas banget kali ini aku mau kasih tahu kalian tentang buku Il Principe karya Niccolo Machiavelli. Apa? Males? Tenang aja, ini tuh bukunya tipis kok. Cuma 174 halaman. Dan pembahasannya itu menarik banget, gak nyiksa kok. Buku ini ditulis sendiri oleh Niccolo Machiavelli pada tahun 1513 dan dipersembahkan secara khusus untuk keluarga Medici yang saat itu berkuasa di Italia, yang juga pernah memecat, menahan, dan menyiksa Machiavelli karena tuduhan berkomplot melawan penguasa Medici. Machiavelli sendiri lahir di Florence, Italia pada tahun 1469. Ia adalah filsuf pada zaman modern awal. Buku ini membahas tentang kehidupannya saat dia masih menjabat dan mengungkapkan gimana sih kotara politik pada masa itu. Buku ini juga terkenal dengan isinya yang sangat jujur dan realis tanpa menutupkan atau memaniskannya sedikit pun. Gara-gara itu, ya nama Machiavelli itu jadi tercemar dan memiliki konotasi yang negatif selama berabad-abad. Konon katanya, buku ini tuh telah melahirkan banyak diktator loh. Wow, seperti Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Lenin, dan Stalin. Wah, gimana tuh rasanya baca buku samaan kayak mereka? Tapi jangan dicontoh ya, ambil positifnya aja, oke? Membunuh sahabat seperjuangan, mengkhianati teman-teman sendiri, tidak memiliki iman, tidak memiliki rasa kasihan, dan tidak memiliki agama. Kesemua hal ini tidak dapat digolongkan sebagai tindakan yang bermoral, namun dapat memberikan kekuatan. Begitulah yang dilukiskan Machiavelli dalam karyanya ini. Bahkan, jika ia ditanya untuk memilih dicintai atau ditakuti oleh rakyat, ia menganjurkan kepada para penguasa untuk lebih memilih ditakuti daripada dicintai. Alasannya, karena menurutnya manusia tidak segan untuk membela orang yang mereka takuti dibanding yang mereka cintai. Terdapat 26 bab dalam buku ini, dan kali ini aku mau ngebahas tentang bab 3, yaitu tentang kerajaan campuran. Nah, di bab ini, Machiavelli memaparkan bahwa semua negara yang digabungkan mungkin mempunyai nasionalisme dan bahasa yang sama. Apabila mereka mempunyai nasionalisme dan bahasa yang sama, maka mereka akan lebih mudah dikendalikan. Dan dengan tidak melakukan perubahan dalam kebiasaan lama mereka dan tidak ada campuran dalam tradisi mereka. Nah, di sini nih, itu kita bisa ngelihat waktu pas Indonesia belum merdeka ya. Kan waktu itu Indonesia tuh terbagi-bagi bukan cuma wilayahnya sama kepulauannya doang yang beragam, tapi juga kekuasaan wilayah para penjajah waktu itu. Nah, jadinya masyarakat Indonesia memiliki jiwa nasionalisme yang sama untuk memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Nah, maka saat itu, rakyat lebih mudah untuk digerakkan mengikuti perintah pemimpin. Tadi kan kita udah ngebahas ya di awal, kalau Machiavelli itu pernah dipecat, ditahan, dan disiksa oleh penguasa Medici. Itu gara-gara dia kena tuduhan yang kayak terlibat komplotan gitu untuk melawan penguasa waktu itu. Nah, dia tuh kan sempat disiksa, tapi tetap bertahan. Akhirnya dia menyatakan kalau dia nggak bersalah dan ya dibebasin di tahun itu juga. Habis itu dia pensiun deh dan berdiam diri di sebuah perkebunan kecil di San Cassiano yang jaraknya tuh nggak jauh dari Florence. Beberapa belas tahun kemudian, ia akhirnya menulis dan merilis beberapa buku. Dua diantaranya yang paling terkenal adalah The Prince atau Il Principe yang saat ini kita bahas ya, dan The Discourses upon the First 10 Books of Titus Livius. Dan masih banyak lagi sebenarnya buku-buku legendaris beliau ya. Jadi di awal, buku ini ngejelasin tentang jenis-jenis pemerintahan dan awal mula pemerintahan tersebut dibentuk.
Negara kerajaan dibentuk berdasarkan warisan dari keluarga pendahulu. Namun, ada juga pemerintahan yang dibentuk berdasarkan anggota-anggota baru yang menyusup ke dalam keluarga kerajaan dan mengambil alih pemerintahan. Di bab selanjutnya dijelasin tentang negara kerajaan yang dipertahankan berdasarkan keturunan. Seorang pangeran yang memiliki jiwa pekerja keras lebih mudah mempertahankan kekuasaannya dibanding kekuasaan yang diperoleh oleh penguasa yang benar-benar baru. Dominion-dominion pendahulu yang telah mendarah daging menjadi penyebab utama kewibawaan seorang penguasa. Dalam buku ini, Machiavelli memaparkan tentang macam-macam pemerintahan dan cara mendirikannya. Lalu, membahas tentang monarki dan beberapa contoh kerajaan dengan raja yang berkuasa. Selain itu, Machiavelli juga menganjurkan untuk mengutamakan menggunakan pasukan sendiri ketimbang menggunakan pasukan bayaran ketika perang. Dia berpendapat, hanya dengan tentara yang diwajibkan dari warga negara itu sendiri yang bisa dipercaya. Negara yang bergantung pada tentara bayaran atau tentara dari negeri lain adalah lemah dan berbahaya. Di awal buku ini juga dijelasin kalau semua negara yang punya kekuasaan dan mengontrol manusia itu bentuknya republik dan kerajaan. Nah, dari situ bisa dimaknai kalau manusia itu lebih takut sama pemerintahan dibanding Tuhannya. Astagfirullah. Nah, hal ini dikarenakan banyak negara yang berkedok demokrasi tapi sebenarnya lagi ngejalanin paham kediktatoran. Kayak yang dituturkan sama Machiavelli sendiri. Dia bilang kalau dalam berkuasa seorang pemimpin harus melakukan dua hal. Pertama, mengeluarkan undang-undang. Kedua, melakukan kekerasan. Jika cara pertama gagal, maka cara kedua harus dilakukan. Wih, ngeri sih ini. Nah, gak gitu doang. Machiavelli juga dengan lugas menyatakan bahwa untuk mencapai kursi kekuasaan yang dibutuhkan adalah menteri-menteri, pendukung-pendukung, serta tentara-tentara bayaran. Pihak asing yang masuk ke negaranya haruslah diberi keuntungan agar kekuasaannya tidak dapat dihancurkan oleh rakyat. Jika berbicara kekuasaan, tentu tidak lepas dari sifat kebinatakan manusia yang lebih mendominasi dibanding dengan sifat kemanusiaannya. Seorang penguasa haruslah memiliki sifat-sifat seperti kancil dan singa. Ia harus menjadi kancil untuk mengenali perangkap dan menjadi singa untuk menakuti serigala. Di sini ada 4 jenis kerajaan yang dijelasin di buku ini, diantaranya kerajaan turunan, kerajaan campuran, kerajaan sipil, dan kerajaan kegerejaan. Kerajaan turunan itu tampuk pemerintahannya pasti diturunkan kepada putra mahkota atau anak dari kaisar yang memimpin sebelumnya. Pewaris tahta adalah orang yang sudah dipilih dan disetujui dari pihak raja dan keluarganya. Sedangkan kedudukan tahta kerajaan campuran diduduki oleh seorang raja yang baru gara-gara adanya konflik dan pemberontakan terhadap penguasa sebelumnya. Nah, kalau kerajaan sipil, dia rajanya dipilih karena adanya dukungan dari sahabat dan rakyatnya. Raja di kerajaan sipil itu harus dicintai oleh rakyatnya biar bisa mempertahankan tahtanya. Salah satu tokoh raja di kerajaan sipil yang menurut Machiavelli berhasil adalah Nabis. Ia adalah pemimpin bangsa Sparta yang berhasil mempertahankan negerinya dari serangan bangsa Romawi dan Yunani. Nah, kemudian jenis kerajaan selanjutnya adalah kerajaan kegerejaan. Kerajaan ini berdiri di atas landasan keagamaan yang dipimpin langsung oleh paus yang merupakan pemimpin agama. Nah, itu dia sedikit pembahasan dari buku Il Principe. Menurut aku pribadi, ini bukunya walaupun tipis, dia banyak banget informasi-informasi pentingnya. Dan pembahasannya sih sedikit rumit kalau untuk aku pribadi. Jadi aku harus cari-cari lagi di internet. Tapi yang dibahas nggak ngebosenin kok, cuma rumit aja. Dan walaupun buku ini banyak ngajarin yang nggak baik, kita bisa ambil sisi positifnya lah. Dari membaca buku ini, kita bisa tahu gimana sih cara berpikir para diktator itu. Jadi bagi kalian yang tertarik dengan sejarah, apalagi bidang politik, kalian bisa banget belajar dari sini. Jadi kalian bisa tahu gimana sih cara ngatasin permasalahan kalau lagi ngadepin orang yang punya pemikiran kayak diktator gitu. Udah, itu aja sih. Kalau ditanya ini bukunya rekomendasi apa enggak, aku rekomen. Asal lihat sisi positifnya aja. Dan aku juga meminta maaf kalau informasi yang aku sampaikan kurang jelas dan kurang lengkap.
karena aku juga baru belajar di sini. Aku belajar, kalian juga belajar. Kita belajar untuk jadi lebih baik hari esok. Aku Alia mengundurkan diri. Dadah, bye bye. Assalamualaikum.